Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatnya kita dapat hadir di Zoom perkuliahan pada pagi hari ini. Selawat serta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pembimbing yaitu Miss Maisri Lena SPD MPD. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang karakteristik penilaian hasil belajar dan rancangan instrumen penilaian hasil belajar dengan anggota kelompok saya Cici Julianti sebagai moderator, Gebiana Azahra sebagai pemateri, Rosita Gusman sebagai pemateri, dan Zakiatul Aulia sebagai pemateri. Untuk menghemat waktu, pemateri pertama akan disampaikan oleh Zakia. Kepada Zakia dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Yang pertama adalah karakteristik penilaian hasil belajar. Karakteristik adalah acuan diberikan dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik. Acuan perlu ditetapkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman oleh para pendidik dalam membuat keputusan sehubungan dengan peserta didik. Nah, menurut Depdiknas tahun 2004, menyatakan bahwa karakteristik penilaian yaitu yang pertama validitas, yaitu menilai apa yang seharusnya dinilai dan alat penilaian yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan isinya mencakup semua kompetensi yang terwakili secara proporsional. Yang kedua, reliabilitas. Penilaian yang reliabel memungkinkan perbandingan yang reliabel dan menjamin konsistensi. Misalnya, guru menilai dengan proyek penilaian akan reliabel jika hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila proyek itu dilakukan lagi dengan kondisi yang relatif sama untuk menjamin penilaian yang reliabel, petunjuk pelaksanaan proyek dan penskorannya harus jelas. Yang ketiga, terfokus pada kompetensi. Penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi, bukan pada penguasaan materi. Karakteristik yang keempat adalah keseluruhan atau komprehensif. Penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik. Yang kelima, objektivitas. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif. Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, menggunakan bahasa yang dapat dipahami peserta didik, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pembuatan keputusan atau pemberian angka. Yang keenam, mendidik. Penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik. Selanjutnya, menurut Kemdikbud tahun 2013, penilaian juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah belajar tuntas, yaitu asumsi yang digunakan dalam belajar tuntas adalah peserta didik dapat mencapai kompetensi yang ditentukan, asalkan peserta didik mendapatkan bantuan yang tepat dan diberi waktu sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, otentik, yaitu memandang penilaian dan pembelajaran adalah merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pembelajaran otentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Yang ketiga, berkesinambungan. Penilaian
Kesinambungan ini dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek pengamatan, dan penilaian diri. Dan yang terakhir adalah berdasarkan acuan kriteria, yaitu kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkannya. Baik, slide selanjutnya. Nana tahun 2006 juga mengemukakan pendapat mengenai karakteristik penilaian. Yang pertama adalah konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum. Kurikulum adalah program belajar mengajar yang telah ditentukan sebagai acuan apa yang seharusnya dilaksanakan. Yang kedua, keterlaksanaannya oleh guru. Dalam hal ini adalah sejauh mana kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh guru tanpa mengalami hambatan dan kesulitan yang berarti. Yang ketiga, keterlaksanaannya oleh siswa. Dalam hal ini, sejauh mana siswa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan program yang telah ditentukan guru tanpa mengalami hambatan dan kesulitan yang berarti. Yang keempat, motivasi belajar. Keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dalam motivasi belajar yang ditujukan oleh siswa pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, ada keaktifan pada siswa dalam kegiatan belajar. Penilaian proses belajar mengajar terutama adalah melihat sejauh mana keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya interaksi guru-siswa. Interaksi guru-siswa berkenaan dengan komunikasi atau hubungan timbal balik atau hubungan dua arah antara siswa dan guru atau siswa dengan siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, kemampuan atau keterampilan guru mengajar. Kemampuan atau keterampilan guru mengajar merupakan puncak keahlian guru yang profesional sebab merupakan penerapan semua kemampuan yang telah dimilikinya dalam hal bahan pengajaran, komunikasi dengan siswa, metode mengajar, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kualitas hasil belajar yang diperoleh siswa. Salah satu keberhasilan proses belajar mengajar dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zakia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gebi Yana. Kepada Gebi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai instrumen penilaian. Menurut Suharsini Arikunto tahun 2010, instrumen penilaian adalah alat bantu yang senantiasa dipergunakan oleh si peneliti dalam mengatur dan mengakomodir kegiatannya untuk proses pengumpulan data secara sistematis dalam pemberian evaluasi. Secara umum, adapun tujuan penilaian menurut Sujono tahun 2005 yaitu yang pertama, memberikan informasi terkait kemajuan hasil belajar siswa secara individu dalam mencapai tujuan sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukan. Yang kedua, membina kegiatan belajar mengajar lebih lanjut berdasarkan informasi yang diperoleh hasil penelitian. Informasi tersebut dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, memberikan motivasi belajar kepada siswa, menginformasikan kemauan siswa agar terangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Yang keempat, memberikan informasi tentang semua aspek kemajuan siswa. Yang kelima, memberikan bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya. Jenis instrumen penilaian ini ada dua, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Dalam instrumen tes,
juga dapat diartikan sebagai instrumen yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang seseorang atau objek penelitian. Berdasarkan tujuannya, menurut Suharsini Arikunto, membedakan jenis tes menjadi 6, yaitu yang pertama ada tes kepribadian atau personality test, adalah tes yang digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang. Yang kedua, tes bakat, ialah tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Yang ketiga, tes intelijensi, adalah tes yang digunakan untuk memperkirakan atau mengestimasi tingkat intelektual seseorang. Yang keempat, tes sikap, ialah tes yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang. Yang kelima, tes minat, adalah tes yang digunakan untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. Dan yang keenam, ada tes prestasi, adalah tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Sedangkan jika dilihat berdasarkan cara dan bentuk responnya, jenis tes ini terbagi menjadi dua, yaitu menurut Anas Sujono pada tahun 2011. Yang pertama ada tes verbal. Tes verbal merupakan jenis tes yang menghendaki respon atau jawaban yang tertuang dalam kata-kata atau kalimat, baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang kedua ada tes nonverbal, yaitu jenis tes yang menghendaki jawaban dari testi, bukan berupa ungkapan kata-kata atau kalimat, tapi berupa tindakan atau tingkah laku, sehingga bisa dikatakan bahwa respon dari tes ini yaitu berupa perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya kepada Gebiana. Pemateri selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Rosita Gusman. Kepada Rosi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya Rosita Gusman akan melanjutkan memaparkan materi tentang jenis penilaian, yaitu pada poin instrumen non-test. Instrumen non-test dapat diartikan sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan aspek psikomotor dan afektif, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dikerjakan oleh siswa. Sedangkan untuk bentuk instrumen penelitian, khususnya penilaian non-test, dapat berupa yang pertama yaitu daftar cek atau checklist. Ialah jenis instrumen penilaian yang menggunakan dua kriteria, ya, tidak, sebagai acuan penilaian. Yang kedua yaitu skala rentang atau rating scale. Ialah jenis instrumen yang memungkinkan penilai untuk memberikan nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu. Sebab pemberian nilai tengah secara kontinu dapat di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2, menurut Hamzah dan Satria pada tahun 2012. Selanjutnya yaitu cara membuat instrumen penilaian. Langkah-langkah dalam proses penyusunan instrumen penilaian yaitu ada 2. Yang pertama yaitu menetapkan pencapaian indikator dari setiap SK dan KD. Pencapaian indikator dari suatu SK dan KD, yaitu menentukan pencapaian indikator dari setiap SK atau KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur. Contoh untuk instrumen penilaian ini yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi, yang kedua menyimpulkan, yang ketiga menyebutkan, yang keempat mengkonstruksi, yang kelima menjabarkan, dan yang keenam mengasumsikan. Selanjutnya yaitu melakukan pemetaan SK, KD, dan pencapaian indikator. Proses pemetaan yang dilakukan dalam hal ini disebut dengan istilah pengembangan silabus. Selanjutnya hasil pengembangan silabus tersebut dijabarkan lagi secara lebih rinci dalam format RPP. RPP dibuat untuk setiap pertemuan dengan durasi waktu yang disesuaikan dengan program semester yang telah ditetapkan. Pengembangan silabus dan RPP dirancang dan dibuat oleh setiap guru mata pelajaran dengan mengikuti bimbingan dan arahan dari kepala sekolah dan tim kurikulum. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya kepada Rosita Gusman.
Demikian presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.